Goes out on Collins, I be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah digital bersama saya, Destanul Aulia, SKM, MBA, MAJ, PhD. Para pemirsa dan para pemerhati kesehatan dan mahasiswa sekalian, topik berikutnya yang tidak kalah menariknya di dalam mata kuliah ekonomi kesehatan adalah determinants of demand, ya. Jadi pertama ini kita akan melihat bagaimana sisi daripada demand. Jadi determinant of demand. Jadi kalau dalam industri ataupun dalam sektor kesehatan, demand ini ditempatkan pada individu, ya, pada masyarakat, pada komunitas. Jadi apa sebenarnya yang diminta oleh masyarakat, dan apa sebenarnya yang diminta oleh individu ataupun komunitas, ya. Jadi pertemuan ini mendiskusikan tentang determinants of demand, ya. Jadi pada awal ini kita akan mendiskusikan tentang what is demand, ya. Apa itu demand? Jadi demand itu didefinisikan sebagai sesuatu kekuatan dari keinginan konsumer untuk mengkonsumsi barang-barang dan servis, dan keinginannya untuk mengorbankan apa yang dia milikinya untuk dikonsumsi terhadap barang dan jasa tersebut. Jadi kuantiti terhadap barang yang diminta itu ditentukan oleh banyak faktor, ya. Di antaranya adalah faktor price, faktor price of other related good, yaitu harga dari produk-produk yang lain, kemudian juga ditentukan oleh income dan ditentukan oleh taste. Nah, gabungan ini kita bisa simpulkan sebagai demand function, ya, demand function yang dapat kita simpulkan dalam bentuk formula, yaitu QD sama dengan fungsi daripada P, fungsi daripada RP, fungsi daripada Y, dan fungsi daripada T. Di mana P adalah price of good, kemudian RP ialah price of other related good, dan Y adalah income, dan T itu adalah taste. Dan titik-titik itu adalah faktor-faktor yang lainnya yang menjadi pilihan bagi individu-individu. Jadi formula inilah yang menentukan model daripada demand, ya kan, termasuklah demand dalam pelayanan kesehatan. Baik para pemeriksa, para pemerhati kesehatan, dan para mahasiswa sekalian, apa yang bisa kita lihat dari tabel ini adalah grafik kurva demand atau kurva permintaan. Di mana kurva ini kita lihat garis yang menegak itu adalah garis P yang menunjukkan price, sedangkan garis yang mendatar itu menunjukkan quantity demand, ya. Kemudian kurvanya adalah kurva yang mereng dari kiri ke kanan, itu adalah kurva demand. Jadi ini menunjukkan hubungan di antara quantity dan price. Nah, inilah yang kita panggil dengan kurva demand. Jadi kurva ini menunjukkan bahwa harga dari barang dan servis itu mempunyai hubungan yang terbalik dari quantity demand. Artinya kalau harga itu meningkat, maka permintaan atau quantity demand itu akan berkurang. Sebaliknya, kalau harga itu menurun, maka quantity demand itu akan meningkat. Jadi itulah hubungan di dalam kurva permintaan ini, ya. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang elastisitas, ya. Nah, jadi para pemirsa, para pemerhati sekalian dan mahasiswa
yang mengambil bidang ekonomi kesehatan, elastisitas itu merupakan sesuatu yang penting sekali untuk mengindikasikan seberapa besar perubahan dari kuantiti demand itu akan dipengaruhi oleh perubahan harga. Jadi misalnya, salah satu faktor yang mempengaruhi demand, katakanlah misalnya price of good atau dari barang yang lain, ataupun income daripada consumer itu, maka tentunya quantity demand akan berubah. Nah, elastisitas itulah ukuran yang mengukurnya. Jadi, seberapa besar perubahan dari quantity demand yang dipengaruhi oleh perubahan dari satu faktor atau lebih dalam model permintaan. Nah, itu adalah elastisitas. Jadi, kita bisa aplikasikan misalnya jika adanya teknologi baru, kemudian jika adanya penambahan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang baru, kita bisa lihat bertambahnya pendapatan masyarakat, meningkatnya pengetahuan, tentu ini akan mempengaruhi permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pertimbangkan. Kemudian kita lihat masuk satu-satu. Pertama, kita lihat hubungannya dengan harga. Nah, dalam hubungan dengan harga ini kita sebutlah price elasticity of demand. Jadi ini merujuk kepada seberapa besar perubahan dari permintaan terhadap berubahnya harga. Jadi merujuk kepada responsiveness of demand to change with change in price. Jadi ini diukur dengan diekspresikan dengan bentuk percentage quantity dari demand, ya, yang menunjukkan proporsi daripada percentage perubahan harga. Jadi dengan formula dapat kita tunjukkan elastisitas demand itu sama dengan percentage perubahan quantity demand dibagi dengan percentage perubahan price. Jadi jika elastisitas demand itu lebih besar daripada 1, itu menunjukkan permintaan atas barang itu adalah elastis. Kemudian jika elastis demand itu lebih kecil dari 1, maka demand dari barang itu inelastis. Kemudian jika elastis demand itu sama dengan 1, maka permintaannya adalah lebih dari elastis. Jadi price elastisitas dalam pelayanan kesehatan di banyak kajian itu menemukan bahwa angka price elastisitas itu di antara 0,2 sampai kepada minus 0,1, di mana inelastis itu artinya bahwa ini menunjukkan sebuah inelastis. Jadi 10% peningkatan dalam harga akan menyebabkan permintaan itu jatuh di antara 1 sampai 20%. Jadi itulah yang kita katakan bahwa perubahan kuantiti yang disebabkan karena berubahnya harga. Jadi ini ditetapkan karena banyak kajian-kajian yang menunjukkan elastisitas itu dalam price adalah 0,2 sampai dengan minus 0,1. Itulah price elastisitas of demand. Kemudian kita juga bisa melihat para pemerhati kesehatan, para mahasiswa, bahwa perubahan permintaan itu disebabkan juga karena berubahnya pendapatan. Nah, ini kita dapat mengukur seberapa responsifnya quantity demand disebabkan karena peningkatan atau perubahan dalam income individu, income keluarga. Jadi elastis demand dapat diformulasikan sebagai percentage perubahan di dalam quantity demand dibagi dengan percentage perubahan dalam pendapatan. Jadi income elastisitas of demand di banyak kajian itu ditemukan di antara 1,5 sampai dengan 2, di mana itu adalah elastis. Jadi 10% peningkatan di dalam income maka akan meningkatkan permintaan pelayanan kesehatan itu sebanyak 15 sampai dengan 20%. Jadi itu adalah income elastisitas of demand. Kemudian, jadi setelah kita melihat bagaimana harga, kemudian kita melihat bagaimana income, kemudian kita akan lihat bagaimana cross elastisitas of demand. Nah, dalam mengukur responsif kuantitas of demand dari
barang tersebut, katakanlah quantity demand dari barang E itu akan meningkat dengan perubahan harga daripada barang-barang yang lain yang kita sebut dalam PB. Jadi dapat diformulasikan elasticity demand sama dengan percentage perubahan di dalam barang E dibagi dengan percentage perubahan di dalam barang B. Jadi cross elasticity of demand di antara public dan private market itu ditemukan antara 1,5 sampai dengan 2,5. Jadi 10% peningkatan harga di sektor swasta maka akan meningkatkan demand di sektor pemerintah sebesar 15 sampai 25%. Nah, jadi kita sudah bisa melihat ya elastisitas dari harga, elastisitas dari income, dan elastisitas dari cross elastisitas atau perubahan yang disebabkan oleh barang-barang yang lain. Nah, para pemirsa sekalian, kemudian dan mahasiswa, kemudian yang berikutnya perlu kita untuk diskusikan adalah need, demand, dan utilization. Di dalam pelayanan kesehatan, need dan demand itu mempunyai diferensiasi yang sangat-sangat jelas sekali. Ini karena error yang kita asumsikan bahwa semua kebutuhan kesehatan itu haruslah mesti ditranslate kepada demand. Nah, social policy research ada penelitian di dalam ilmu sosial itu mencoba untuk mengklasifikasikan dalam 4 tipe daripada demand. Jadi yang pertama kita akan lihat normative need. Ya, jadi normative need itu adalah terjadi ketika masyarakat mempunyai standar terhadap pelayanan kesehatan itu di bawah standar yang disarankan oleh para expert yang mendefinisikan dia sebagai sesuatu yang desirable. Nah, itu artinya sesuatu yang didefinisikan oleh profesional kesehatannya. Jadi itu harus dicatat sebagai desirable standard. Jadi ini akan bervariasi di antara expert. Jadi artinya normatif need ini adalah standar-standar yang sifatnya normatif, di mana standar ini semuanya dapat diklasifikasikan berbeda dari para expert. Itu normatif need. Kemudian ialah field need, itu terjadi ketika individu ataupun masyarakat menginginkan suatu pelayanan kesehatan dan ini direlasikan kepada persepsi individu terhadap pelayanan kesehatan tersebut. Ini yang mungkin menyebabkan konflik, yaitu pandangan dari yang lainnya, termasuklah pandangan dari para profesional. Kemudian yang berikutnya adalah express need, feel need. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, di mana di-convert atau dirubah menjadi sebuah demand. Sebagai contohnya ialah orang yang pergi untuk mencari pelayanan kesehatan. Jadi ada normative need, ada feel need, ada express need, dan ada comparative need. Itu terjadi ketika satu grup di dalam masyarakat yang mempunyai karakteristik yang sehat, tetapi mereka tidak tidak menerima karakteristik itu, tetapi mereka lebih kepada membandingkan kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain, sehingga terjadilah yang disebut dengan comparative need. Jadi ada 4 tipe of need, yaitu normative need, yaitu feel need, yaitu express need, dan comparative need. Jadi normatif itu ya artinya itu terjadi pandangan yang berbeda daripada expert. Nah, feel need itu memang dirasakan oleh seseorang, express need di mana yang dirasakan langsung ditunjukkannya atau diekspresikannya dalam mencari pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah comparative need di mana dia mencoba untuk membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita bisa bandingkan di dalam atau kita bisa diskusikan di dalam utilisasi. Jadi itu utilisasi adalah is the product of interaction. Jadi interaksi di antara permintaan dan di antara supply atau faktor-faktor demand. Jadi misalnya kita melihat kebutuhan-kebutuhannya, ada kebutuhan dan kebutuhan itu menjadi feel need, jadi sesuatu yang dirasakannya, kemudian dia tunjukkan dalam demand, kemudian dia memanfaatkannya dan pemasok supply
menentukan keberadaannya. Jadi need, fill need, demand, utilization, dan supply. Jadi itulah urutan-urutan yang sangat penting. Nah, para pemerhati dan para mahasiswa sekalian, apa yang saya jelaskan tadi dapat kita ringkaskan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi demand. Nah, dalam formula ini sudah sangat jelas sekali bahwa demand dari faktor yang mempengaruhinya itu merupakan fungsi daripada price, merupakan fungsi daripada pendapatan, merupakan fungsi daripada taste, dan merupakan fungsi daripada P. Jadi P itu adalah price of medical care, Y itu adalah income, T itu adalah taste and preference, dan P1 adalah price of other competing or complementary medical service. Jadi para pemirsa sekalian, itulah sedikit pengantar kuliah saya, kuliah digital bersama saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Demikianlah kuliah digital saya. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman para pemerhati kesehatan, para mahasiswa untuk dapat mendiskusikan lebih lanjut pada aspek-aspek ekonomi dalam pelayanan kesehatan. Demikian, wassalam dan sampai jumpa pada kuliah digital yang lain. Salam sehat. Lambos out on Collins, I be